Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi wa tada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Wa qala fi ayatin ukhra, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahu azim. Yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan Alainan Rekruta Al-Mukarram wal Muhtaram Shahibul Fadilah Dr. Kiai Haji Muhammad HS, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, yang kita tentu senantiasa berdoa mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan sehingga dapat membina dan memberi petunjuk kepada umat Islam. Yang saya hormati, saya muliakan Bendahara Umum tentunya Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yunus. Beliau ini saya bukan hanya sekarang kenal ya, tapi sejak kecil, karena kakak saya yang tadi Prof sebut itu, Pak Anwar, itu lama di rumahnya beliau menjadi guru. Jadi waktu ditugaskan Asadiah menjadi guru, dulu ada aturan di Asadiah, orang yang selesai hadiah harus mengajar 1 tahun. Nah, Pak Anwar itulah datang mengajar guru dan ditempatkan di rumahnya beliau. Jadi relasi saya dengan Pak Yunus ini sebenarnya sudah lama dan ketemu lagi di sini. Yang saya hormati para pengurus MUI Kota Makassar dan para peserta diskusi publik pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga Kiai Muda Dr. Asmullah selaku moderator. Saya tentu berbahagia sekali karena ini kalau tidak salah untuk pengurus di ini 3 kalinya saya diundang, meskipun kali ini sebenarnya hanya Bang Syarif saja, karena yang sebenarnya mau disandingkan antara PWIU dengan PWI Muhammadiyah, cuma karena beliau, guru saya juga, itu terpaksa harus ke Wakatobi karena beliau adalah wakil komunitas ya. Jadi sehingga menghubungi saya untuk menggantinya. Karena itu mohon maaf karena pemberitahuannya tidak ini. Akhirnya saya hanya sediakan sekitar 6 slide. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pengantar diskusi publik. Yang saya mau sampaikan sebenarnya bukan Quran, bukan sunnah, tapi gagasan saya tentang tema besar itu. Bagaimana menjaga, memelihara, mengawal citra dan marwah ulama di tahun politik. Tadi sudah dijelaskan tahun politik ternyata yang dimaksud itu tahun 2024. Tetapi kalau ulama menghadapi kasus itu nanti 2024 itu terlambat Pak. Karena sekarang ini memang 2024, tapi sekarang rasanya sudah pemilu ya. Kita itu kalau di medsos, di grup-grup WA itu sudah nampaknya sudah ada masalah. Dan itu bukan antara bukan antara muslim dan non muslim misalnya, tapi antara
satu ini. Jadi memang ini perlu memang kewaspadaan supaya ukhuwah kita itu tetap terjaga. Saya mungkin memulai dengan ayat tadi. Mengapa saya mulai dengan ayat tadi itu? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, ya. Sesungguhnya yang punya potensi untuk khasyah, takut kepada Allah itu adalah ulama. Kalau boleh mengutip hadis, yang paling masyhur itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Saya kenapa mengutip itu? Karena begini, kalau kita merujuk kepada definisi-definisi ulama kita tentang siapa sih yang mereka disebut sebagai ulama, itu yang kita dapat itu kila wakila. Jadi nggak ada yang paten. Semua punya definisi masing-masing, tidak salah, tetapi itu menunjukkan bahwa memang definisinya itu agak rumit. Ya. Saya teringat ada satu kaidah begini. Kullu ma la dhabita lahu fi syar'i wa fi lughati fa'ufu dhabituhu. Mungkin ada yang pernah baca itu ya. Kullu ma la dhabita lahu fi syar'i wa la fi lughati fa'ufu dhabituhu. Saya kasih contoh ya. Saya terjemahkan dulu. Ini untuk menggambarkan bahwa ketika kita bicara ulama, sebenarnya itu masih debatable. Saya misalnya tantang begini. Kira-kira kalau saya tanya ke semua, berapa ulama di Makassar? Ya, berapa ulama di Makassar? Nggak ada yang bisa jawab. Ya karena nggak ada indikator konkretnya. Nggak ada indikator konkret. Sama dengan ketika saya mengajar usul fikih misalnya tentang ijma. Ijma itu kan definisinya kesepakatan semua mujtahid di seluruh dunia. Sekarang mujtahid di seluruh dunia berapa memang jumlahnya? Ya kan? Nah itu. Jangankan dunia misalnya, mujtahid di Makassar itu berapa? Karena kenapa? Karena itu nanti ada implikasinya. Implikasinya itu kalau ada satu mujtahid yang mengatakan tidak, itu nggak terjadi ijma. Sehingga pertanyaannya, mungkinkah terjadi ijma? Nah itu yang problem. Karena definisinya itu enggak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajukan definisi, dan ini ya definisi yang rujukannya itu tadi dua. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, dan al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu secara sederhana adalah mereka yang memiliki semua sifat kenabian minus wahyu. Itu ulama. Jadi ulama itu adalah orang yang mewarisi nabi minus wahyu. Dan itu berat. Dan ini nanti berimplikasi kepada penilaian masyarakat. Jadi ulama ini memang harus hati-hati benar, karena ekspektasi pengharapan masyarakat kita terhadap ulama itu begitu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, itu drop yang punya citra. Nah, jadi yang saya sebut dalam slide itu, ulama itu ya setelah mereka tadi ada Fadilul Ummah, kemudian Humatul Ummah, kemudian Sadidul Sadid Al-Hukumah, ya, itu ulama itu tidak boleh menjadi masalah. Dia harus menjadi problem solver. Dia harus menjadi orang yang memecahkan masalah. Nah, ini di tahun politik nanti itu akan terancam kita dengan kalau tidak diwaspadai dengan baik. Dan ini saya kira kita harus bicara tentang bagaimana peran ulama sesungguhnya dalam mengantisipasi.
di 2024 dan ini sudah ada auranya, itu nanti berpotensi untuk terjadi polarisasi. Polarisasi itu umat itu terbagi dua dan sepatutnya kita harus menjadikannya menjadi satu demi kemaslahatan umat kita. Jadi polarisasi itu menjadi dua seperti kue. Nah itu kita tidak harapkan. Nah saya tidak mau atau kita nggak mau kalau justru kita menjadi bagian dari polarisasi itu. Saya tidak menafikan kalau misalnya di sini ada cebong, ada kampret di sini, kan? Misalnya di sini ada yang memilih ini, di sana ada yang memilih ini, dan itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai mencaci maki antara satu dengan yang lain, nah itu yang jadi masalah. Padahal ulama, ya saya kembali kepada ulama tadi. Jadi tadi kullu ma la dhabita lahu fi syar'i wa fi lughati fal urfu dhabituhu, maka ya kita boleh dong memberi definisi secara sosiologis apa itu ulama. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran tidak ada definisi tentang ulama, yang ulama umum tidak ada. Tapi itu tadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang saya tafsirkan itu adalah khasyah, akhlak. Kemudian al-ulama warasatul anbiya, di situ tercakup pengetahuan tentang keagamaan dan akhlak juga. Jadi begitu ulama yang punya pengetahuan terus misalnya didapati melakukan blunder, maka itu sudah jatuh menjadi ulama. Ya itu tadi, karena ulama itu kita sudah tadi, jadi ulama itu nabi plus minus wahyu. Itu ulama. Jadi dia punya pengetahuan tentang Quran mendalam, punya pengetahuan tentang hadis mendalam, punya pengetahuan tentang hukum-hukum syariat itu mendalam. Hanya mereka tidak punya wahyu, tidak pernah didatangi wahyu. Oleh karena itu, kalau begitu berarti ulama itu sejak sahabat sampai sekarang yang tidak pernah melakukan hal-hal yang yang bertentangan dengan akhlak tadi. Contoh misalnya, kalau nanti ada yang kita persepsikan sebagai ulama, kemudian menerima sogokan dari pemerintah, maka itu saya kira bukan ulama sudah. Karena kenapa? Itu artinya tidak berlaku lagi innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, ya kan? Nah, jangan sampai nanti kita menjadi masalah di sini. Di depan ini ada 4 atau ada 5 masalah ulama harus waspada menghadapinya. Pertama, ada yang disebut dengan politisasi agama. Kita terlepas mau sepakat atau tidak itu terlarang atau tidak, karena tergantung definisinya apa yang disebut dengan politisasi agama. Nah, kalau kita sepakat bahwa politisasi agama nggak boleh, berarti orang-orang yang ada di sini atau ulama itu harus mewaspadai untuk tidak terjadi politisasi agama. Satu, ada yang disebut dengan politik identitas. Ini Muhammadiyah dan NU sudah sepakat, ini nggak boleh dalam pemilu. Politik identitas. Nah, jangan-jangan nanti kita yang melakukannya. Nah, itu kan masalah, Pak. Nah, begitu kita ketahuan melakukannya, berarti citra dan marwah ulama jadi drop, dia jatuh. Nah, kalau jatuh terjadi distrust, masyarakat nggak percaya kita. Nah, kalau masyarakat nggak percaya, berarti kita sebagai ulama tidak ada bedanya dengan yang lain. Nah, itu harus diwaspadai. Jadi bagaimana menjaga marwah, ya, menjaga citra ulama? Saya kira itu tadi poin pertama yang harus kita aware tentang sifat kita, tentang definisi sosiologis tadi. Ya, jadi ini terus terang saya nggak temukan definisi yang itu Jahimani itu apa yang dimaksud dengan ulama. Saya baru saja googling ini, itu yang ada itu gila ulama gila. Karena itu tidak ada definisinya yang definitif, bahasa Arab nggak ada, di Al-Quran juga tidak ada, hanya isyarat-isyarat saja. Berarti kita boleh memberi definisi bahwa sesungguhnya yang di ulama itu adalah punya 2 hal penting, adalah ilmu dan akhlak. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama,
itu mengukuhkan, membackup al-ulama warasatul anbiya tadi. Ya, al-ulama warasatul anbiya itu mengcover dua-duanya, pengetahuan dan akhlak. Nah, jadi kalau misalnya ada yang minta contoh kecilnya itu tadi. Jadi jangan misalnya kita melakukan, ini money politik. Kan tidak, misalnya ada ulama atau orang persepsikan sebagai ulama, lalu kemudian dia melakukan money politik yang dilarang oleh undang-undang dan dilarang oleh agama, maka itu sesungguhnya sudah jauh dari sebutan ulama. Nah, jadi itu karena saya sebenarnya tadi waktu sebelum masuk di sini memang sudah ada perbincangan siapa yang disebut dengan ulama itu. Jadi yang disebut ulama secara sosiologis itu adalah mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama Islam dan memiliki akhlak. Itu menurut saya itulah yang jadi ustaz itu ulama secara sosiologis. Ustaz yang pintar berdakwah, kemudian punya akhlak, memberi contoh yang baik, menjadi panutan, ya, tidak pernah mencaci maki orang, tidak pernah mengolok-olok orang, tidak pernah bla bla bla, semua akhlak karimah yang dilakukan, dan dia jauh dari perkara-perkara yang tidak sesuai dengan akhlak karimah. Maka menurut saya secara sosiologis itulah ulama. Kenapa? Itu tadi. Kullu ma la dhabita lahu fil urfi, kullu ma la dhabita lahu fil syar'i wa fil lughah, fal urfu dhabituh. Urf di sini maksudnya sosiologis. Kita boleh memberi definisi supaya meskipun itu nanti definisi itu bisa debatable, bisa ini, tapi kita sepakat bahwa yang dimaksud dengan ulama itu untuk menyederhanakan. Karena alasannya itu tadi bahwa di Al-Quran dan hadis nggak ada. Yang ada itu pasti al-ulama warasatul anbiya, kemudian nama yasyallahu min ibadihi ulama, hadis al-lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun, dan lain sebagainya. Jadi, nah itu baru satu variabel ya. Kemudian politik. Ini politik juga. Politik ini satu perkara, satu isu yang sangat kompleks, complicated, dan itu dinamis. Nah, slogan yang sering kita dengar itu katanya kan begini, di politik itu tidak ada kawan, tidak ada musuh abadi. Yang ada kawan dan musuh itu adalah kepentingan. Nah, kira-kira kalau ulama ditanya begini, bagaimana bisa? Kan ini nggak bagus kan? Ini yang begini di politik. Di politik itu tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan. Nah, ini perlu direnungkan, perlu didiskusikan bersama bagaimana ini tidak bisa terjadi, dan ulama harus punya kontribusi yang real terhadap tidak terjadinya yang begini. Mengapa? Karena ulama itu tadi rujukannya ulama warasatul anbiya, itu artinya ulama itu cuma satu keberpihakannya, kemaslahatan umat. Jadi jangan sampai ulama terlibat menjadi satu masalah, ya kan? Menjadi satu masalah. Nah, kenapa? Karena ulama itu harus menjadikan patokan apa? Kaidahnya mengatakan tasarruful imam menuntut diri ayatul maslahat. Jadi bukan hanya pemerintah yang harus mengeksekusi atau mengadopsi kaidah itu. Karena kalau itu kaidah yang diambil berarti pemerintah, kebijakan-kebijakan publik pemerintah harus berorientasi kepada kemaslahatan. Ulama juga harus begitu. Jadi ulama itu tidak boleh panduannya adalah kepentingan pribadi, kepentingan partai. Meskipun partainya misalnya ingin menjerumuskan umat, tidak boleh, dia harus mengatakan tidak. Kenapa? Karena itu tadi al-ulama warasatul anbiya. Bagaimana elaborasinya? Elaborasinya gampang sekali. Kalau kita sering membaca sejarah, Nabi itu beberapa kali didatangi untuk disogok, nggak pernah mau. Nabi itu kalau dia mau kaya, itu simsalabim Pak. Itu beberapa kali kita kau berhenti berdakwah. Ini apa yang kamu mau? Nah, ini kita khawatir kalau ada ulama yang begini. Dia karena misalnya gini. Nah, ini memang perlu Pak. Ini sangat berat. Sangat berat
peranan ulama di dalam mewujudkan realitas politik yang teduh, yang menurut saya. Kenapa? Karena kompleks sekali. Saya misalnya, Bapak tidak mungkin tahu, misalnya saya punya kakak, punya adik misalnya, ini bisa saja, punya mertua yang aktif di partai. Saya ulama, ini tancap antara idealitas dengan realitas politik. Realitas politiknya adalah adik saya misalnya di partai, dia partainya ya terkenal begini dan begitu, lalu kemudian saya sebagai ulama. Nah ini yang saya maksud sebagai sesuatu yang kompleks kan. Nah kalau kita mengacu kepada ulama, menjaga marwah ulama, menjaga citra ulama, maka yang begini kita harus merujuk pada ini sudah 20 menit, saya belum buka. Ini salah satu ketidakpuasan saya kalau beri seminar. Biasa saya bikin slide 30, tidak pernah ini belum, saya belum lihat apa-apa. Padahal itu baru 6. Ini sudah habis kan waktunya? Ya. Jadi gitu. Ini apa-apa saya baca dulu ya. Nah ini relasi ulama dan politik. Ini gagasan ya. Jadi ulama adalah pewaris Nabi. Nah ini bagaimana citranya, bagaimana marwahnya, ini harus merujuk ke sini. Jadi kita itu tadi adalah ilmu dan akhlak. Karena itu kita ini Nabi minus wahyu. Kalau kita mau paham al-ulama warasatul anbiya itu. Karena itu ulama bukan hanya wajib memimpin umat secara agama, ulama itu bukan hanya kewajibannya untuk dakwah ceramah di masjid. Itu sebahagian saja. Karena kenapa? Dia juga harus membimbing umat secara politik. Kalau kita lihat misalnya ada partai yang begini dan begitu tidak sesuai dengan ini, maka kita harus dakwai bahwa itu nggak boleh. Kita harus misalnya mendakwakan kejujuran, kejujuran politik, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ulama harus memastikan kehidupan politik berjalan sesuai dengan nilai dan norma agama. Nah, ini juga, ini yang susah nih, karena itu kompleks sekali. Ulama harus memiliki pengetahuan konsep dan prinsip-prinsip politik dalam Islam dan selalu berikhtiar untuk memperbaharui pengetahuan tentang realitas politik yang sedang berjalan. Jadi maksud saya, jadi ulama ini dia harus punya konsep tentang apa sih politik Islam itu dan bagaimana memastikan itu berjalan di realitas politik. Jadi memang sekali lagi ulama itu tidak ringan, tetapi itu berat sekali. Ulama harus punya sensitivitas dan kesadaran politik. Nah, oleh karena itu saya nggak setuju kalau misalnya seorang ulama itu takut bicara politik. Nggak boleh dong. Ini masa sebagian ajaran Islam itu nggak bisa bicara. Kemarin itu saya di Masjid Agung Pangkep, saya khutbah, saya bicara tentang politik Islam. Saya bilang, nah itu tadi di ayat itu. Jadi saya nggak kampanye, tetapi saya berkewajiban untuk mengatakan kepada publik bahwa untuk memilih pemimpin itu panduannya di Quran itu yang tadi saya baca itu ada 4 di situ kalau kita lihat. Pertama adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu sebenarnya track record. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu track record. Jadi ketika kita memilih pemimpin itu harus membaca track recordnya, rekam jejaknya selama ini apa yang dia lakukan. Yang kedua, azizun alaihi ma'anittum, itu ke dalam politik Islam itu namanya sense of crisis. Jadi seorang pemimpin itu mesti punya perasaan menderita dengan penderitaan rakyatnya. Nah ini yang begini. Yang ketiga itu adalah harisun alaikum. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa modern itu namanya sense of achievement. Yang keempat itu raufun wa bil mu'minina raufur rahim, itu adalah love, cinta. Jadi sudah. Nah ini yang menjadi menjadi pedoman mengapa Rasulullah SAW itu menjadi pemimpin yang sukses dalam sejarah kemanusiaan. Nah ini ulama dan realitas politik di Indonesia. Politik adalah perkara kompleks dan sangat dinamis. Politik berpotensi menciptakan disintegrasi bangsa. Politik berpotensi menciptakan polarisasi.
ulama harus memahami secara mendalam realitas politik. Nah, itu yang harus kita waspadai semuanya. Dan 3 poin itu nanti di tahun politik itu. Nah, sekarang kita renungkan bersama, kita diskusi bagaimana itu bisa, paling tidak itu bisa mengurangi polarisasi masyarakat, kemudian disintegrasi dengan kompleksitas politik tadi. Nah, bagaimana seharusnya ulama menghadapi tahun politik? Yang pertama yang saya lakukan, berperan aktif dalam menjaga, mengawal, merawat dan mempertahankan persatuan umat bangsa. Ini yang paling penting. Ya. Jadi the most important, jadi paling penting di dalam menghadapi tahun politik agar supaya umat kita, bangsa kita bersatu. Jangan sampai seperti Syria, seperti Tunis, misalnya seperti Mesir. Sekarang Mesir kalau kita ini itu ngeri sekali. Membaca buku Ikhwan saja nggak bisa. Itu kalau itu terjadi diskretibilitas. Bagaimana cara mengawalnya? Nah, itu tergantung kita. Kita diskusikan sekarang bagaimana cara mengawalnya. Kemudian, nah ini juga ulama itu harus menyampaikan narasi-narasi yang teduh dan mencerahkan, yang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kita tidak perlu lagi misalnya mengorek apa Pancasila relevan dengan Quran, itu nggak perlu lagi, karena itu sudah menjadi kesepakatan konsensus founding fathers kita, dan itu yang mempersatukan kita. Nah, kalau masih ada yang mengorek-orek itu artinya kita ini ulama yang sepatutnya menjadi problem solver, justru kita menjadi bagian dari masalah. Terakhir, nah ini apa yang harus diwaspadai ulama di tahun politik? Pertama adalah politisasi agama, yang kedua adalah politik identitas, yang ketiga money politik, golput. Nah ini golput, haram hukumnya orang tidak pergi mencoblos. Nah ini bagaimana caranya di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten supaya bisa mengawal cara-cara berpikir begini. Dia nggak pergi, itu kan. Betapa banyak fakta politik orang orang Muslim misalnya itu nggak terpilih gara-gara mereka yang Muslim dia punya pikiran golput. Nah ini caranya. Jadi bagaimana caranya supaya ini hate speech antara ulama tidak boleh saling mencaci maki. Yang ini wah ini belanda. Saya nggak usah elaborasi itu. Hate speech itu masyarakat bisa lakukan, tapi kita harus menjadikannya tidak melakukan, dan jangan sampai kita sendiri yang melakukannya. Hate speech itu. Ya, misalnya antara ormas ini mencaci maki ini, melakukan black campaign misalnya, itu nggak boleh. Hoax. Nah, ulama itu tidak boleh misalnya memposting hal-hal yang belum valid datanya, karena itu bisa menciptakan integritas. Ya, yang valid pun tidak boleh memposting kalau itu bisa bisa menciptakan polarisasi, menciptakan disintegrasi menurut saya. Nah, citra dan marwah ulama di tahun politik, ulama harus senantiasa membangun citra sebagai panutan, problem solver, bukan bagian dari masalah. Kemudian yang kedua, harus menjaga marwah sebagai simbol agama yang menjadi rujukan keagamaan dalam semua masalah-masalah politik. Terima kasih. Saya kira itu saja, mari kita diskusikan. Karena ini memang bukan Quran, bukan hadis, tapi ini adalah perenungan dari sumber-sumber kita, dan itu berdasarkan realitas politik yang kita akan hadapi di 2024, dan mudah-mudahan kita sebagai ulama berdasarkan definisi Saudara tadi itu bisa menjadi orang yang punya kontribusi untuk mewaspadai, menghindari hal-hal yang tidak di sini terjadi, yang tidak diinginkan terjadi. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Tak. Alhamdulillah. Kalau kita perhatikan Al-Quran, ulama itu hanya 2 kali terulang. Ada seorang guru kita yang pernah mengkaji ulama dalam Al-Quran, yaitu Guru Tak Dr. Haji Mukhtar Usaid. Beliau mengatakan bahwa ulama itu ada 3 kategori. Sebelum saya beri kesempatan untuk bertanya, yang pertama, zalimul li nafsi, aniaya kepada dirinya sendiri. Ulama yang suka melakukan pelanggaran dan membahayakan bagi dirinya sendiri. Ulama ini juga sering disebut ulama su. Ulama su inilah yang kadang-kadang datang kepada pemerintah kalau seandainya urusan pribadi maka itu tidak boleh, tapi kalau urusan dakwah dan untuk umat tidak ada masalah.
Kemudian yang kedua, menurut Andre Guntang Muhtar Husain, ulama itu ada namanya muktasi pertengahan. Di samping melakukan kebaikan, juga melakukan pelanggaran. Yang ketiga, ini yang dikemukakan tadi Andre Guntang Prof. Dr. Ambo Asep, sabiqu bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulama seperti inilah yang istiqamah. Ulama seperti inilah yang banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Saya berikan kesempatan bertanya kepada peserta, 2 di sebelah sini, 1 di sini karena sendiri saya, kemudian di sebelah kiri 2. Silakan. Yang pertama ya, sebut nama Pak, silakan Pak. Jangan terlalu panjang Pak. Ya silakan Pak, sebut namanya supaya kenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usman. Saya singkat dan langsung aja. Tadi sudah dijelaskan oleh dua penggarap kita tentang ulama dan tanda-tandanya dijelaskan oleh yang dijelaskan juga. Yang jadi masalah kita ini adalah bagaimana menyikapi ulama ketika dia mengikuti apa yang dilakukan oleh panitia ini, membuat judul yang saya katakan mungkin sangat hebat sekali, sangat hebat sekali untuk mengangkat nama ulama yang sudah mulai juga ini jatuh di hadapan umat akibat banyaknya ulama yang sudah dikatakan tadi. Nah, tadi sudah dikatakan oleh mengatakan bahwa ulama ini menjaga umat. Tadi juga disampaikan bahwa Nabi mengatakan ada yang dikatakan daripada Dajjal. Tadi disebut ulama masuk. Nah, siapakah sebut ulama masuk dan apa sanksinya? Sanksi bukan kepada umat yang kepada Allah. Dan bagaimana kita sebagai umat menyikapi ulama kayak itu? Satu. Yang kedua, Pak Ustaz, tadi disampaikan ketua kita, ketua MUI, nggak kampanye katanya kalau saya Pak Ustaz, Pak Dokter bisa mungkin katakan kita kampanye kalah. Panasan, ya orang ini panasan itu. Nah sebab masa yang jahat yang bisa mengatakan kampanyekan kita harus kampanyekan yang hak. Sampai ke yang hak walaupun baik sekalipun, walaupun kita ditangkap, jangan takut. Insya Allah Allah. Ya. Baik, panjang waktu kasih saya singkat ya Pak. Dan dakwah saya kemana saja? Mana saja? Dalam dakwah saya begini. Saya ini yang bersaya ada 2 Pak Ustaz. Boleh saya berpendapat? Hanya 2, Al-Haq dengan Batil. Proses tingkat PKI dengan Islam. Tapi sudah penutup disampaikan kepada jamaahku, Pak, pilih Pak. Tapi aja tak pilih, yang buku ini sempurna jangan. Kalau mengatakan la tahidu abaukum wa ikhwanukum, jangankan sempurna. Aku udah pilih nanti bagaimana? Dia berjaga mana? Ada berjaga adukku kakak pimpinan jangan. Bapak udah pilih. Mana kita bodoh-bodoh? Tadi jelas ayatnya sudah semua. Saya itu Pak Dokter, bagaimana menyikapi kalau kita 2015 habis kita bantu oleh PKI. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak, luar biasa, masih bagus suaranya. Ya, penanya kedua, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, sangat menarik apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Yang pertama, kita membincang tentang ulama. Tapi yang sangat menarik di dalam Quran, yang kita disuruh bertanya itu bukan kepada ulama,
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sementara ulama merupakan panutan tadi, disebutkan bahwa itu Nabi minus wahyu, memang sangat berat. Jadi bagaimana mengkorelasikan ini? Ulama ditunjukkan bahwa orang yang sangat takut kepada Allah, sementara tempat kita bertanya disuruh bukan kepada ulama, justru kepada ahli zikir. Barangkali ini bisa dibedah. Yang kedua tadi, definisi ulama yang sangat debatable sekali. Kalau begitu, adakah kira-kira sosok di Indonesia yang kita bisa lihat, persepsikan ini sebagai ulama? Dan ulama ini merupakan istilah yang kita kenal dalam istilah sosiologis. Karena boleh jadi masa Nabi dan para sahabat Nabi itu mungkin tidak ada disebut ulama Abu Bakar, ulama Umar dan lain sebagainya. Barangkali ini bisa dibedah. Dan yang terakhir kepada anggota Prof. Ambu Asad, beliau sempat mengutip ayat fabima rahmatin minallahi linta lahum. Nabi itu merupakan rahmat bagi alam semesta raya ini. Sementara dalam sejarah Nabi ikut berperang, bahkan memimpin perang. Pertanyaannya, pernahkah Nabi membunuh satu nyawa pun dalam perang? Bagaimana sejarahnya? Secara cukup sekian, mudah-mudahan ada pembicara kita ini mempertemukan kita semakin ke depan Islam yang besar. Boleh jadi di masa depan bukan ini Muhammadiyah tapi Nahdlatul Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi yang ditanya siapa yang mau ini? Kalau tidak ada, enggak ada. Kalau tidak ada sebelah kiri, silakan Pak. Jangan lupa namanya Pak. Tadi nama saya. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil SBL. Sarul Umbo. Iya. Tapi saya salah seorang guru agama di SMK Negeri 4 Jalan Bandang, dan saya aktif di sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Sangat menarik diskusi kita hari ini yang dilaksanakan oleh Komisi Dewan Majelis Ulama Indonesia. Dan ini saya harapkan ini tapi sebagai usulan pertama, bahwa diskusi ini jangan berhenti sampai sini Pak. Ya, jangan berhenti. Sebab ini merupakan cikal bakal pencerahan pendidikan politik kita, khususnya di Sulawesi Selatan. Sebab kalau kita mengacu kepada penjelasan anekdota yang pertama, kayak dia Abu Asep yang kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Ini dalam kondisi pemerintah kita ini Pak Kiai, memang ini sangat gaduh. Ini ada saya mau sampaikan hanya satu menit ini. Ini kan sudah lolos Partai Nusantara, yang dimana Partai Nusantara ini itu di dalamnya adalah pengurusnya adalah anak cucu Partai Komunis Indonesia. Nah, ini bagaimana menyikapi ini sikap majelis ulama ini dalam memberikan pendidikan politik, pencerahan politik di Sulawesi Selatan. Ini kamunya ini. Ini pakai yang pertama, jadi bagaimana menyikapi ini dalam memberikan pendidikan pencerahan politik di Sulawesi Selatan.
Ya, kemudian yang kedua untuk Kami Kurta, Abdul Muhammad Amin, dia menjelaskan tadi 5 poin mengenai politisasi agama, politik identitas, money politik, kemudian golput, hate speech dan perdebatan politik dan UAS. Ini bagaimana tanggapan Pak Kiai ini? Kira-kira ada formula khusus di Makassar ini untuk para pembantu kita untuk diberikan semacam pelatihan selama politik ini berjalan, karena kita ini akan menghadapi pilpres serentak dengan pemilihan anggota dewan, kemudian pilgub, pilkot, dan ini serentak 2014. Kira-kira ada formula Pak Kiai, apakah nanti diundang para bupati untuk diberikan semacam pelatihan khusus ini untuk memberikan pencerahan kepada umat? Sebab kalau kita gagal di pemilu 2024 ini, kalau kita gagal, maka nasib bangsa dan agama ini menjadi tanggung jawab majelis ulama ini. Dan kalau kita gagal di pemilu 2024, maka walau saya tidak bisa berkata-kata. Sebab kekuatan dakwah kita yang tadi pagi disebutkan dalam akhir surah At-Taubah itu lakada lakum, ini merupakan senjatanya Rasulullah dalam menghadapi umat ini. Demikian untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya pernah membaca sebuah ungkapan bahwa ketika diamnya ulama itu tidak ikut berpolitik atau tidak ikut berpolitik, maka yang akan mengisi kekuasaan adalah para orang yang munafik. Nah, tadi kita sudah jelaskan bagaimana para ulama menjawab masalah kita ulama tentang politik. Saya berpikir begini, kalau kita tidak terlibat di politik identitas, apakah juga ini bukan bagian untuk meredam suara-suara orang muslim supaya tidak masuk di Senayan atau masuk di kabinet? Sehingga tadi yang kita katakan bahwa ketika ulama tidak ikut berpolitik, maka nanti akan berkuasa. Semua yang kita takutkan ini adalah orang-orang yang munafik. Sekarang kita sudah rasakan produknya, Pak. Kemudian yang terakhir, tadi kita sudah mendapatkan gambaran secara umum bahwa ulama itu kalau dari sisi agama adalah orang-orang yang pengetahuan yang mendalam. Nah sekarang kita juga ini, mohon maaf, ya mungkin tadi juga disampaikan moderator ada 3 tipe ulama. Nah ini juga mungkin yang kita harus waspadai bahwa sebetulnya apa pernah ulama kita di sini untuk memberikan pencerahan seperti yang disampaikan tadi rekan kita? Apakah sudah cukup bahwa kita menyampaikan bahwa untuk memilih pemimpin itu cukup? Ya yang tadi disampaikan Bapak Doktor bahwa ada 4 kriterianya. Saya kira juga itu tidak cukup karena selama ini kan kita suarakan tetapi belum mampu membentuk suara-suara dari orang-orang yang di luar daripada ulama itu. Sehingga akibatnya ya 5 tahun ini ya lihat, saya khawatir juga seperti apa yang disampaikan beliau, siapa yang berteriakan oleh tadi Pak Ustaz. Ya kalau ulama tidak terlibat di sini untuk berikan pencerahan kepada masyarakat, bagaimana kita memimpin di 2014? Mungkin kita akan masih sama dengan Bangladesh, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Sekira barangkali demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Andi Gulta tadi Prof. Dr. Rambuasa pertama pembicara, maka yang pertama menjawab adalah Gulta Dr. Abdurrahman. Silakan. Silakan kita. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya menantang semua nih. Ini sepertinya satu pertanyaan tidak cukup 1 jam. Karena saya khawatir salah persepsi, salah tangkap ya. Ini Pak Usman tadi ada ulama su ya, dan bagaimana solusinya. Kemudian tadi
Tadi dia bilang kalau calonnya sudah jelas, ngapain lagi dipikirkan? Oh ya. Jadi saya mau jawab ini Pak Usman. Tadi itu Pak Usman yang disampaikan itu adalah kebenaran, tapi itu nggak sampai ke beberapa orang itu karena caranya menyampaikan itu yang tidak tepat, sehingga nggak sampai. Nah, jadi sehingga saya mau pakai analogi itu bahwa kadang-kadang kita mau menyampaikan kebenaran, tetapi caranya yang kurang tepat, akhirnya nggak sampai. Nah, jadi maksud saya, kalau sekiranya misalnya ada calon yang menurut Pak Usman itu adalah sudah jelas, tapi itu kan belum tentu bagi yang lain. Nah, inilah maksudnya tadi, itu perlu ada saling harus menahan diri. Jadi tidak boleh hate speech. Hate speech itu adalah mencaci maki orang hanya karena pilihan kita yang kita mau tonjolkan. Ya, jadi maksud saya sekali lagi ada beberapa perkara menurut kita itu sudah jelas, tapi kan belum tentu juga jelas untuk bagi orang misalnya. Ya, jadi saya tidak perlu menyebut orangnya, tapi ini hanya sekadar teori bahwa salah satu cara yang bisa kita tempuh untuk membangun persatuan umat, jangan terlalu truth claim. Truth claim itu baru tafsiran kita, tapi kita sudah klaim itu kebenaran. Padahal ini masih banyak tahapan yang perlu kita harus lalui untuk betul-betul memastikan bahwa itu sesuatu yang benar. Ya, saya kira itu. Kemudian ya ulama su tadi memang Nabi dan sumber-sumber kita memang menyebut itu, termasuk misalnya ulama yang ulama yang dekat dengan pemerintah dan meloloskan semua keinginan-keinginan pemerintah, meskipun itu adalah sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak berini. Nah, itu yang disebut dengan ulama su. Lagi-lagi ini juga nggak jelas. Misalnya begini Pak Usman, kalau ada ulama yang misalnya mendatangi pemerintah, jangan serta-merta bahwa itu ulama su, karena boleh jadi yang dia mau fight itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Jadi ini lagi-lagi ini tergantung tafsiran kita. Jangan sampai belum. Nah, ini maksudnya itu yang tadi saya bilang bahwa jangan sampai kita membangun satu keyakinan hanya berdasarkan prasangka saja. Nah, tapi memang ini tidak berkaitan dengan kasus ya. Ini hanya saya, karena kita tidak mungkin menyebut orang misalnya. Nah, misalnya saya tidak mungkin bilang sama Pak Usman, coba sebutkan namanya itu yang seperti itu, kan tidak mungkin. Tapi saya cukup balik kasih teori bahwa ketika seorang ulama mendatangi misalnya pemerintah, itu jangan serta-merta diklaim itu adalah sebagai ulama su, karena boleh jadi itu pertimbangannya justru lebih kepada kemaslahatan umat. Nah, tadi kan salah satu fungsi yang disampaikan itu adalah solikul hukumah. Jadi ulama dengan umara itu harus bersinergi untuk kemaslahatan umat. Itu tuh Pak Usman. Kemudian, nah ini juga Pak siapa tadi ini, Pak Takbir ya, betul ya Pak Takbir tadi. Ada kan ahli zikir itu. Jadi gini, ya ahli zikir itu ulama menurut saya. Jadi jangan kita selalu bahwa harus mengatakan fas'alul ulama, bukan. Fas'alul ala zikir itu sudah ulama. Karena ulama itu sepatutnya khasnya tadi ahli zikir. Jadi ulama yang tidak takut kepada Allah itu berarti drop dia punya. Jadi kalau menurut saya di Quran itu banyak sekali ayat-ayat atau diksi yang sebetulnya tidak harus difahami monoton. Gitu. Wow, ahli zikir berarti bukan ulama. Ya, ulama adalah bagian ahli zikir. Gitu. Nah, jadi jangan memahami satu kebenaran berdasarkan hanya satu ayat. Gitu. Jadi ayat itu harus difahami tidak terlepas dari ayat-ayat yang lain. Lebih-lebih lagi sumber-sumber yang lain. Adakah di Indonesia yang bisa disebut sebagai ulama? Banyak sekali. Di sini banyak ulama di sini. Kalau itu tadi definisi sosiologisnya kita pakai. Misalnya orang yang punya paham keagamaan dan punya akhlak, yang tidak pernah ada track recordnya melakukan kejahatan-kejahatan, tidak pernah berzina, tidak pernah penjara dan sebagainya, karena kejahatan-kejahatan. Nah itu menurut saya ininya. Nah, tapi ini memang tidak bisa ditentukan.
Kemudian diskusi yang berkelanjutan Partai Nusantara, saya kira nanti karena beliau formula khusus. Oh iya, saya sangat setuju ini. Jadi harus ada yang tadi beberapa perkara yang saya sebut sebagai sesuatu yang berbahaya kalau tidak diantisipasi sejak dini, tentang politisasi agama, politik identitas, kemudian golput, ya, kemudian money politik, kemudian hate speech, kemudian hoax. Itu memang sepertinya memang kita butuh satu forum bagaimana cara mencari mendiskusikan cara-cara untuk memperkuat itu. Saya setuju sekali, Pak. Kemudian gagal 2024. Nah ini termasuk ini yang saya maksud ini sudah banyak postingan-postingan yang berkeliaran itu. Nah ini yang saya maksud tadi, bahwa seorang ulama dia harus punya pengetahuan mendalam tentang realitas politik. Karena realitas politik itu sangat kompleks dan sangat dinamis. Oleh karena itu saya sangat setuju kalau harus ada diskusi berkelanjutan, karena apalagi politik itu kan dinamis sekali dan kompleks. Jadi kemudian saya kira untuk saya barangkali cuma itu saja ya. Kembali ke Pak Usman tadi, bahwa kalau kita misalnya menemukan satu asyar ya, maka kita gunakan panduan Al-Quran. Udah ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Karena itu ulama mesti punya pengetahuan mendalam, karena boleh jadi ada orang yang menurut kita misalnya melakukan sesuatu yang tidak diharapkan hanya karena nggak tahu aja. Nah kalau kita diskusi seperti yang tadi diusulkan yang mulia Prof, bahwa kita harus diskusi. Memang itu adalah Quran itu adalah ajaran Quran yang selalu menganjurkan kita untuk berdialog dengan yang lain agar supaya kita mereka jadi ada sesuatu kebenaran yang bisa jadi itu nggak sampai hanya karena caranya aja yang salah, begitu. Sama ceritanya ada orang puluhan tahun kali tidak ada anaknya, bukan karena dia tidak punya itu, hanya karena salah teknis saja. Barangkali kalau pakai analogi itu ya, jadi ada kebenaran-kebenaran yang nggak sampai, jadi orang itu nggak terima karena begitu tadi cara kita menyampaikannya itu yang kurang sesuai, ya kan? Nah sehingga itu al-haqqu bi-nizamin, apa itu? Al-haqqu bila nizamin yaghlibuhu al-batilu bila nizamin. Ini perlu sistematika untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep Islam. Saya kira untuk saya barangkali cuma itu saja. Mohon maaf kalau kasih perlu digarisbawahi itu secara teknis. Moderator itu sangat berat tugasnya. Dari tadi ada catatan, ada WA, bahkan ada telepon tidak diperhatikan. Beri batas kepada pemateri. Tapi karena kita mau menjaga marwah dan citra ulama, ya maka diberikan kesempatan sampai kapan kali dilakukan. Ya, saya paham tadi seharusnya diberi batas. Maka lama saya ngomong, ya. Terima kasih. Beberapa hal saya ya. Yang pertama tadi itu Pak Usman meluk panesai, ya, mana yang hak dan mana yang batil, ya. Apalagi tadi dimunculkan itu tadi masalah ada masalah lalunya, panesai, ya, tetapi karena begitu kondisinya politik ini, ya, hati-hati memang, ya. Apalagi kalau disebut lolos, wah, memang sudah mengundang masalah, ya, membuat masalah. Jadi siapa yang bikin masalah, ya, yang meloloskan. Ya, jadi
bukan memihak, tetapi kita mencerahkan. Pencerahan itu memang kelihatannya mengarah kepada yang benar. Kita harus arahkan semua kepada yang benar. Kalau dalam Al-Quran itu kan di situ ada Hizbullah, ada Hizbullah dan ada Hizbus Syaitan. Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Ya, bagaimana yang masuk dalam kelompok? Ya, tentu dia Hizbullah tadi itu al-haqu. Ya, Hizbus Syaitan ini masuk dalam al-batil. Dan tentu kita punya pola. Bagaimana pola kita dalam dalam menilai itu tadi ya? Saya kira menesah Pak Usman menesah itu. Ya, saya kira seperti itu ya. Terkait dengan itu, ya. Kemudian kalau disebut bagaimana sikap kita terhadap itu, ya kita harus perhatikan kondisi. Ya, tadi itu kalau saya tidak salah demo itu ya, demo apa? Ya, bukan demo tetapi kampanye kan ya. Ya, mengkampanyekan Partai Nusantara yang tadi. Ya, ya itu barangkali akibat dari pencabutan KPPR. Iya. 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 Padahal ya memang sebetulnya harus dipertahankan KPPR itu. Iya. Ya, kemudian ada tadi Nabi memimpin perang. Ya, betul memimpin perang. Mengapa? Karena diizinkan oleh Allah. Usina lil ladzina yuqatiluna bi anna lahum dulimu. Bi annahum dulimu. Ya. Usina lil ladzina yuqatiluna bi annahum dulimu. Diizinkan kamu berperang, memberi perlawanan terhadap orang-orang yang menzalimi kamu. Ya kan nanti Nabi Rasulullah ini sudah punya kekuatan setelah berhijrah. Hijrah itu adalah menyusun strategi, menyusun dalam rangka membela diri. Jadi perang yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesungguhnya adalah pembelaan diri, ya, pertahanan diri. Sehingga kita kenal itu sistemnya adalah defensif, bukan ofensif, bukan melakukan penyerangan. Ya, jadi prinsip perang dalam Islam itu adalah defensif, bukan ofensif. Jadi bukan menyerang, tetapi memberi perlawanan. Ya, memberi perlawanan, bukan penyerbuan, tapi memberi perlawanan. Ya, karena kekuatan Nabi ini sudah bisa lalu diizinkan melakukan perang, dan perang yang pertama kan perang Badar. Ya, perang Badar. Nah, dapat kemenangan di situ. Ya. Nah, lalu apakah ada orang yang dibunuh oleh Nabi? Ya, saya juga tidak pernah menelusuri, tapi ya, kalau kita tidak pernah kita temukan bahwa ada yang dibunuh oleh Nabi. Bahkan Nabi menyarankan itu kalau berperang jangan membunuh jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak, jangan merusak pepohonan. Ya. Dan kalau ada pasukan yang mati, perlihatkan kepada lawan bahwa kami ini sudah ada yang mati, mau damai atau mau teruskan. Jadi begitu teknik peperangan yang dilakukan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia sudah menganggap menang. Ya ternyata didatangi dari belakang. Ya. Nabi pun hampir, ya Nabi pun cedera pada saat itu. Ya jadi saya kira itu ahlul zikr itu tadi sudah bagus tadi itu bahwa ahlul zikr itu adalah ulama. Ya salah satu sifatnya ulama itu ya termasuk ahlul zikr yang selalu berzikir. Ya sebetulnya ahlul zikr adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dan itu ya di ayat yang saya bacakan ya ulul albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya saya kira seperti itu ya. Bagaimana memelihara tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Rauf, Pak Dr. Rauf ya. Alhamdulillah itu saya kira memberi pengayaan kepada kita dan ya diskusi memang sangat penting dan itulah yang ini memang harus kita memelihara muruah ulama ini ya. Kalau dalam kalau sistem organisasi, kalau Muhammadiyah itu kita tidak gampang di bawah ini untuk membuat pernyataan ya, membuat pernyataan mengenai ini dan itu adalah diserahkan ke pimpinan pusat. Jadi semua langkah-langkah politik itu dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, nah itu jadi saya kira seperti itu langkah-langkah politik, pendekatan yang bagaimana umat ini bisa diselamatkan, ya, dan itu dilakukan. Ini kita yakini ya karena saya diundang ke sini karena itu saya kira karena saya ketua Muhammadiyah maka saya ucapkan seperti itu bahwa kalau sikap-sikap politik itu berada di pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, kalau yang di bawahnya ini semua laksanakan saja kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umat. Ya, kecuali ada seruan, kita bisa bergerak. Kalau seperti dulu waktu saya ketua majelis Dikdasmen, ketika mau digolkan itu undang-undang Sisdiknas, ya teman-teman di organisasi di Sulsel ini tidak mau turun. Kalau tidak turun Muhammadiyah, maka saya menyerukan sekolah-sekolah Muhammadiyah turun untuk mempresur supaya undang-undang nomor 2003 ya, itu undang-undang Sisdiknas itu ya kan dikatakan oleh mereka yang berbeda agama dengan kita waktu itu ya. Kita diizinkan oleh pimpinan pusat melakukan itu ya, kita bersama dengan organisasi lain. Kalau ada lagi yang datang tidak bisa turun ini, kalau tidak turun Muhammadiyah ya, ingatan saya itu 3 kali kita turun ya, terkait dengan Sisdiknas. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ya memang penting kita menjaga muruah dan citra ulama, apalagi majelis ulama kita ya seperti itu. Ya saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kita terutama kepada diri saya sendiri. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada debutan. Itu tadi bahasa Bugis yang bagus. Manesen ni ero calon anggota dewan. Mungkin koyo tak. Ya, nama ada ngerti manesen ni. Saya tidak simpulkan, cuma ada catatan di sisi saya bahwa ulama itu ada ahli agama,
ada ahli politik, ada ahli ekonomi dan lain-lain. Tapi ulama itu semestinya harus takut kepada Allah, khasyatullah, takut kepada Allah. Yang kedua, al-istislam, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi teladan yang baik, menjaga akhlak yang mulia, menjaga marwah atau kehormatan. Saya kira itu penting. Kemudian yang paling penting lagi bahwa ulama itu harus selalu berpikir dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikemukakan bahwa ulama itu juga dikenal dengan ulul albab. Ya, saya pernah baca buku ulul albab itu adalah cendekiawan. Cendekiawan itu kalau ada masalah dihadapi maka dengan cepat bisa ditangani masalah itu dengan baik. Jadi ulama itu harus selalu berzikir. Dalam Al-Quran berzikirnya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan di tempat pemberian mereka. Di mana-mana kita berzikir, dan zikir inilah termasuk ibadah, tidak membatasi waktu dan tempat. Di mana-mana kita berzikir, mulai dari kita bangun sampai tidur kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini yang kita ikuti hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi kesempatan atau tidak, Pak? Sudah mau? Ya, pentingkah? Apakah kamu bisa merepresentasikan ke negara-negara untuk penempatan tema-tema yang bahas tentang politik, tema-tema politik selama? Iya. Jadi sekedar informasi, pertemuan sebelumnya MUI sudah mengkaji satu buku tentang tema-tema dakwah, tapi saya berpikir ini berkaitan juga dengan Komisi Dakwah dan Pendidikan. Mudah-mudahan nanti Komisi Dakwah dan Pendidikan melakukan juga acara seminar seperti ini, tapi judulnya bisa berkaitan dengan judul-judul di bulan suci Ramadan atau judul-judul khutbah yang kaitannya dengan politik yang diusulkan tadi. Tadi dek mic-nya Anda buka. Sebelum ditutup saya sedikit tambahan saja. Yang pertama, dari pertanyaan tadi ada mengatakan pada masa Nabi, pada sahabat, apakah ada ulama? Bukan istilah ulama. Kemudian saya pahami bahwa sahabat itu ada para ulama, tetapi itulah nama yang diberikan kepada sahabat-sahabatnya Nabi, itu para sahabat. Sesudah sahabat namanya tabi'in, sesudah tabi'in, sudah tabi'in, dan kalau itu panjang sekali, maka sesudah itu dikatakan ulama. Jadi ulama itu pada masa Nabi sahabat, sesudah itu tabi'in. Karena terlalu panjang seperti tadi maka seperti ulama. Kemudian yang kedua, tadi ahlul zikr. Di dalam Al-Quran ada 4 macam makna zikr. Pertama Al-Quran, inna nazzalna zikra. Yang kedua bermakna salat Jumat, fas'au ila zikrillah. Yang ketiga itu ahli zikir yang memang berzikir, yang berzikir. Ada lagi satu bagian satu ada 4 itu. Jadi kalau ahli zikir itu ahli ilmi, ya. Jadi ahli zikir itu ahli ilmi. Jadi yang tadi dinyangka itu kalau ahli zikir itu sudah yang bermakna ulama, Kemudian tadi ada usulannya. Saya kira ini memang yang kerjanya majelis ulama Makassar selalu makanya ada beberapa komisi-komisi. Dan itu berlanjut terus. Jadi ini kalau hari ini adalah kegiatan yang ketiga setelah pelantikan.
Kemudian insya Allah pada tanggal 6 ada lagi. Hanya saya tahu apakah Anda mendapatkan undangan. Karena ada. Kemudian seterusnya ada lagi. Bulan Juli ada lagi 3. Itu kegiatan yang berlanjut terus. Selama sebentar di 5 tahun akan berlanjut pertemuan-pertemuan sebagai pencerahan bimbingan kepada masyarakat. Saya kira begitu yang sebagai tambahan saja. Ada lagi satu tanyaan menanyakan, apakah ada Nabi membunuh? Apakah pernah Nabi membunuh dalam peperangan? Nabi sudah beberapa kali menghadiri peperangan. Hanya yang saya baca, Nabi pernah membunuh 1 orang, yaitu Ubay bin Khalaf. Terjadi pada perang Uhud. 1 saja tidak pernah Nabi membunuh, sebelumnya itu dan sesudahnya. Jadi Ubay bin Khalaf adalah dedengkotnya orang munafik. Itu yang saya tahu bahwa Nabi pernah membunuh seorang, Ubay bin Khalaf di perang Uhud. Itu yang saya tahu. Saya kira tidak, Pak. Saya kira saya serahkan kepada moderator untuk menutup langsung acara kita ini. Silakan moderator. Terima kasih banyak. Sebelum saya menutup, diberikan amanah berdoa, saya mengucapkan terima kasih mewakili Majelis Ulama, mewakili panitia peserta, mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber. Yang pertama Antiruta Profesor Dr. Ramwase, yang kedua Antiruta Dr. Abdul Rauf Amin. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, bermanfaat bagi umat. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka Allahumma inna billahi wa sayyidina billahi wa jamilna bil afiyah. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wa ja'alna min Rabbana atina fid dunya hasanah. Al-Fatihah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.